presentasikan melalui video ini mengenai sistem pencatatan online pada Kopitiam Asam Pedas dan Sup Ikan Windsor. Perkenalkan, nama saya Monica Ella dengan nomor NPM 2041029. Perkenalkan, nama saya Adeline Muktalia dengan NPM 24109. Perkenalkan, nama saya Winnie dengan NPM 2411019. Perkenalkan, nama saya Febi dengan NPM 2412241. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sapitri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM. Kopitiam Asam Pedas dan Sup Ikan Windsor ini merupakan salah satu usaha yang bergerak pada bidang kuliner yang sudah cukup terkenal di kota Batam. Kopitiam ini berlokasi di Windsor Central, Blok B nomor 18 Nagoya, Batam. Jam operasi pada toko ini mulai dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang sudah mulai tutup. Jika ingin memesan, dapat tersedia nomor kontak toko tersebut dengan menghubungi nomor 0813 723 4844. Bahan utama yang disajikan di toko makan ini yaitu ikan. Hal menarik perhatian konsumen yaitu bagian kuah yang berwarna merah orange yang menarik dan rasa yang tentunya sangat enak karena perpaduan berbagai rempah-rempah Indonesia yang kaya sehingga banyak pelanggan tertarik untuk mencobanya dan berlangganan pada mitra ini. Problem Project. UMKM ini sudah berdiri cukup lama, namun masih memiliki proses bisnis secara manual, terutama dalam pencatatan produknya yang merupakan makanan. Maka dari itu, perlu adanya sistem yang membantu UMKM dalam pencatatan produk. Tujuannya ini untuk membuat UMKM menjadi lebih efisien dan efektif, serta mudah untuk mencatat pesanan yang masuk dan menginformasikan kepada dapur bahwa ada pesanan yang masuk, serta melihat keuntungan yang didapatkan. Sistem ini akan melakukan proses pencatatan order ke dalam sebuah basis data yang bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan tracking orderan yang masuk, serta reporting tentang transaksi penjualan yang telah dilakukan. Proses bisnis dalam UMKM ini sering mengalami masalah seperti ada orderan yang tidak tercatat, pelanggan yang merasa lama untuk menunggu, serta keuntungan yang dihasilkan tidak dapat diingat karena proses pencatatan yang dilakukan masih terjadi manual. Sistem yang dirancangkan akan membantu mulai dari pelayanan yang mencatat, orderan customer akan dicatat secara online dan masuk ke database, kemudian dapur akan menerima orderan, selanjutnya kasir pun akan menerima dan akan mencatat pesanan tersebut ke dalam sistem. Melalui sistem ini, memudahkan UMKM untuk melakukan proses bisnis yang terjadi. Business Process Mapping. Business Process Mapping adalah pemetaan bisnis yang memberikan tampilan atau visualisasi ringkas tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk membawa produk, layanan, atau proses lain dari awal hingga akhir dan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pada UMKM Kopitiam ini terdapat proses yang sederhana dan terjadi secara manual, yaitu mulai dari customer datang ke Kopitiam, kemudian melihat menu apa yang diinginkan, melakukan pemesanan yang dimana pelayan harus mengkonfirmasi terlebih dahulu ke dapur apakah tersedia atau stok sudah habis. Kemudian jika ada orderan akan diterima dan dicatat ke dalam kertas nota yang selanjutnya akan disimpan ke kasir. Jika pesanan tidak tersedia, maka customer tidak dapat produk makanan tersebut. Selanjutnya adalah Event Table. Pengertian dari Event Table ini adalah sebuah hasil dokumentasi yang terdiri dari kolom dan baris yang berisi daftar kejadian-kejadian dari proses-proses. Event Table ini terdiri dari beberapa golongan daftar kejadian yang terdapat pada bagian baris. Ada yang pertama ada event, yaitu berisi bagaimana peristiwa tersebut dapat menyebabkan sistem untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada trigger, berisi dari mana sistem mengetahui peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga ada source, yaitu berisi sumber data yang memasuki sistem. Yang keempat ada use case, berisi apa yang dilakukan sistem ketika peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada response, yaitu berisi output atau respons apa yang dihasilkan oleh sistem. Dan yang keenam ada destination, berisi siapa agen eksternal yang mendapatkan output yang dihasilkan. Lalu di sini ada proses bisnis dalam satu usaha Kopitiam Asam Pedas dan Sup Ikan Windsor dalam bentuk event table.
Nah, yang pertama itu ada eventnya itu pada saat pelanggan itu baru datang. Yang menjadi trigger ini adalah pelanggan baru, source-nya itu adalah dari pelanggan. Setelah itu, use case yang terjadi adalah pelayan memberikan menu kepada pelanggan. Dan pada akhirnya, respons yang didapat oleh pelanggan adalah info mengenai menu makanan yang tersedia, yang dimana destination-nya itu bertuju kepada pelanggan itu sendiri. Dan yang kedua ada eventnya pada saat pelanggan mau menanyakan ketersediaan makanan di Kopitiam. Nah, triggersnya ini adalah mengenai ketersediaan makanan. Dan source-nya ini adalah dari pelanggan. Setelah itu, use case yang terjadi adalah dengan pelanggan itu menanyakan ketersediaan makanan itu kepada pelayan. Nah, respon yang diberikan adalah dengan memberikan detail ketersediaan makan tersebut yang destination-nya bertuju kepada pelanggannya. Lalu yang ketiga ada eventnya pada saat pelanggan itu mau memesan makanan. Nah, triggernya ini adalah saat dari permintaan makanan baru dari pelanggan, yang dimana source-nya itu berasal dari pelanggan. Use case yang terjadi adalah dengan melakukan pemesanan kepada pelayan. Nah, setelah itu respon yang diberikan pelayan itu adalah dengan pesanan itu diterima dan disajikan, yang destination-nya bertuju itu kepada pelanggan. Lalu yang keempat, eventnya pada saat pelayan itu mau menyiapkan pesanan. Yang menjadi trigger adalah permintaan pesanan baru dari pelanggan. Source-nya ini adalah dari pelayan. Use case yang terjadi adalah dengan pelayan itu mencatat dan memberitahukan kepada koki untuk dibantu disiapkan, dan respon yang didapat adalah pesanan itu disiapkan oleh koki dan destination-nya tertuju kepada pelayan untuk disajikan. Dan yang kelima, eventnya pada saat pelanggan itu mau meminta extra service. Contohnya itu seperti mengambil tisu atau meminta sendok atau piring lebih, dan lain-lain. Nah, triggernya ini ada pada permintaan service baru. Source-nya ini adalah dari pelanggan, dan use case yang terjadi setelahnya adalah pelanggan itu meminta extra service itu kepada pelayan. Dan respon yang dapat adalah permintaan tersebut diterima oleh pelayan dan segera disajikan, yang bertuju kepada pelanggan. Yang keenam ada eventnya pada saat pelanggan itu mau melakukan pembayaran. Nah, triggernya ini adalah dari pembayaran tersebut. Source-nya ini adalah dari pelanggan. Setelah itu, use case yang terjadi adalah pelanggan itu melakukan pembayaran di kasir. Dan respon yang didapat adalah kasir memberikan nota atau kwitansi yang bertuju kepada pelanggan. Dan yang ketujuh, eventnya pada saat pemilik Kopitiam ini mau mengecek penjualan harian. Nah, triggernya ini ada pada rekap penjualan hariannya. Source-nya itu dari pemilik, dan use case yang terjadi adalah pemilik ini meminta hasil penjualan harian ini di bagian kasir, dan respon yang diberikan kasir adalah dengan memberikan hasil penjualan hariannya yang bertuju kepada pemilik Kopitiam. Saat ini pertumbuhan bisnis kuliner semakin pesat, menerapkan strategi baru saat pemesanan menu makanan dan minuman di sebuah restoran, yaitu akan meningkatkan jumlah pengunjung. Strategi baru yang dilakukan dalam pemesanan yaitu menggunakan sistem untuk memudahkan pemesanan. Strategi ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dengan diterapkan teknologi sistem ini, pemesanan menu makanan dan minuman di Kopitiam Asam Pedas dan Sop Ikan Windsor dapat dibuat teratur dan lebih akurat, selain dapat menghemat waktu dalam antrian pemesanan menu secara digital. Sistem ini digunakan untuk mencatat pemesanan pelanggan melewati tablet yang akan dicatat oleh pelayan yang terkoneksi langsung dengan bagian dapur dan kasir untuk memproses pesanan tersebut. Kemudian data yang telah diproses di bagian dapur akan dikirimkan ke bagian kasir untuk dilakukan pengecekan pesanan pelanggan yang sudah disajikan apakah sesuai dengan pemesanan, dan yang terakhir melakukan proses pembayaran oleh customer-nya. Pertama-tama pelayan akan menyambut customer yang datang ke restoran dan memberikan daftar menu. Kemudian pelayan akan mencatat pesanan dari customer dan akan mengirimnya semua pesanan lewat sistem ke bagian dapur. Kemudian bagian dapur melihat pesanan yang masuk dan membuat pesanan dari pelanggan. Setelah itu akan menginformasikan menu siap disajikan. Dan jika ditolak, pesanan akan dikembalikan dan mengulang pesanan dan akan memberikan pesanan yang sesuai. Kemudian tahap terakhir yaitu melakukan pembayaran. Pelayan akan memberikan pesanan dan tagihan ke kasir, kemudian bagian kasir akan memantau aktivitas pesanan pelanggan yang sudah disajikan dan memastikan nomor meja pelayan yang ingin melakukan pembayaran. Kemudian melihat semua pesanan pelanggan dan total harga dari semua pesanan dan mengambil uang dari pelanggan. Lalu bagian kasir akan menginput uang pelanggan dan melihat jumlah uang kembalian dari total harga dari uang pelanggan yang sudah dikurangkan otomatis oleh sistem dan dikembalikan ke pelanggan. Kemudian tahap transaksi ini selesai. Kali ini saya akan menjelaskan overview activity diagram. Diagram di atas merupakan penjelasan dari alur proses pada saat pelanggan akan melakukan pemesanan pada restoran. Alur proses di atas dimulai dari pelanggan menunggu hingga melakukan pembayaran. Penjelasan mengenai alur di atas yaitu pada progres di sistem akan berlaku.
berlangsung, pelanggan akan memasuki sistem yang membaca menu terlebih dahulu, dan kemudian sistem akan memproses apakah daya menu diinginkan pelanggan tersedia atau tidak. Apabila tersedia, maka pelanggan dapat melanjutkan pemesanan. Apabila menu tidak tersedia, maka pelanggan mencari menu yang lain. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, selanjutnya pelayan akan mencatat pesanan pelanggan dan mencapaikan kepada koki. Setelah itu, koki akan menyiapkan pesanan pelanggan. Setelah pesanan sudah siap, maka pelayan menyajikan pesanan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran pada kasir. Activity diagram alur kegiatan pembelian di UMKM Kopitiam Asam Pedas dan Sop Ikan memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang proses pembelian. Diagram ini menunjukkan koordinasi yang baik dan antara pelayan, bagian dapur, dan kasir dalam mengelola pesanan dan pembayaran. Pelayanan menunjukkan tempat duduk dan mencatat pesanan kepada customer dan meneruskan pesan ke bagian kasir untuk dicek terlebih dahulu ketersediaan pesanan tersebut ada atau tidak. Jika pesanan tidak tersedia, maka pelayan akan menginformasikan kepada customer. Setelah bagian dapur mendapatkan pesanan, bagian dapur akan menyiapkan pesan dan setelah jadi pelayan akan mengantarkan pesanan tersebut ke customer. Setelah selesai menyantap makanan, maka selanjutnya customer melakukan pembayaran ke kasir dan kasir memberikan bukti transaksi. Terakhir, ada customer dapat memberikan ulasan terkait pembelian tersebut. Oke, selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini adalah salah satu jenis diagram yang memiliki gambaran jelas terkait struktur, deskripsi kelas, atribut, metode, hingga hubungan dari setiap objek. Berikut ini ada kelas diagram untuk perancangan sistem pada Kopitiam Asam Pedas dan Sop Ikan Windsor. Nah, pada diagram kelas ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada kelas name. Ini merupakan sesuatu yang mewakili kelas. Lalu ada atribut, yaitu berisikan karakteristik objek dan berfungsi menjelaskan kualitas kelas. Dan yang ketiga ada metode atau proses, yaitu berisi bagaimana interaksi kelas dengan data dan apa yang bisa dilakukan oleh kelas terhadap sistem. Nah, dimulai dari kelas pertama, yaitu ada pemilik. Karakteristik yang dibutuhkan oleh pemilik ini adalah username dan password untuk mengakses sistem, dan itu bersifat privasi. Setelah itu metode atau operasi yang bisa dilakukan oleh pemilik dapat mengecek sistem aktif, dan itu bersifat privasi. Lalu dilanjutkan dengan hubungan dari satu class name pemilik ke salah satu atau lebih UMKM-nya. Class name selanjutnya itu ada pada Kopitiam. Karakteristik yang dibutuhkan dari Kopitiam ini terdiri dari user interface, tipe user, dan bantuan. Masing-masing dari karakter tersebut bersifat privasi. Dilanjutkan dengan metode atau proses yang bisa dilakukan yang terdiri dari login, dashboard, transaksi, home, meja, dan orderan. Masing-masing dari metode ini bersifat publik. Setelah itu, hubungan antara class name Kopitiam hanya satu ke satu pelanggan. Class name-nya ini adalah pelanggan. Karakteristik yang dibutuhkan untuk Kopitiam membedakan pelanggan adalah dari ID order, dan itu bersifat privasi. Selanjutnya, metode atau proses yang muncul terdiri dari memasukkan orderan baru, menghapus orderan, dan mengisi nomor meja yang bersifat public. Saya kelas name Kopitiam ini dan pelanggan ini sama-sama memiliki hubungan hanya satu ke satu atau lebih pesanan. Kelas name berikutnya adalah pesanan. Karakteristik yang terdapat pada pesanan ini terdiri dari ID pesanan pelanggan, menu pesanan yang dipesan, dan konfirmasi pesanan yang masing-masing bersifat privasi. Lalu metode atau proses yang muncul adalah tampilan pesanan atau menu pesanannya dan transaksi yang bersifat publik. Kelas name pesanan memiliki hubungan satu atau lebih dan diterima satu atau lebih koki. Koki merupakan kelas name dengan karakteristik orderan pesanannya, dan selanjutnya metode dan proses yang dilakukannya adalah koki ini memproses orderan pelanggan. Lalu kelas name pesanan juga mempunyai hubungan hanya satu ke satu atau lebih untuk pembayaran. Pembayaran merupakan kelas name-nya dengan karakteristik jumlah dan tanggal transaksi yang bersifat privasi. Lalu yang dilakukan metode atau proses pemilihan jenis pembayaran yang bersifat publik. Jenis pembayaran ini dibagi dua dengan menggunakan simbol kewarisan, yaitu ada debit dan cash. Kelas name debit dengan karakteristik yang dibutuhkan terdiri dari nomor kartu, expiration, dan PIN yang bersifat pribadi. Dan metode atau proses yang terjadi adalah apakah disahkan atau tidak. Sedangkan kelas name cash ini memiliki karakteristik jumlah, dan metode atau proses yang terjadi juga adalah disahkan atau tidak. Kelas name pesanan juga memiliki hubungan hanya satu ke
ke-1 atau lebih untuk daftar menu. Daftar menu merupakan class name-nya dengan karakteristik ada menu makanan dan minuman. Dan metode atau proses yang muncul ada terdiri dari tambah menu, edit pesanan, hapus menu, dan hitung totalan harga yang harus dibayar. Daftar menu ini juga memiliki dua class name yang terhubung menggunakan simbol kewarisan, yaitu menu makanan dan minuman, yang masing-masing karakteristiknya yaitu terdiri dari nama, detail atau deskripsi makanan dan minumannya, harga dan jumlahnya, serta metode atau proses yang muncul adalah dengan penambahan menu, edit pesanan, dan hapus menu. Kali ini saya akan menjelaskan database diagram. Entitas pemilik mempunyai atribut username dengan tipe data, parser serta password bertipe data. Entitas Kompitia memiliki atribut user interface, tipe user dan bantuan. Ketiga atribut tersebut bertipe varchar. Entitas pelanggan memiliki atribut ID order pesanan bertipe integer. Entitas daftar menu memiliki atribut menu makanan dan minuman yang bertipe varchar. Serta tambahan atribut ID daftar menu bertipe ini agar dapat dijadikan primary key. Entitas daftar menu sendiri terbagi atas dua, yaitu entitas makanan dan entitas minuman, di mana entitas makanan dan minuman memiliki atribut yang sama, yakni nama, deskripsi, hingga harga dan jumlah. Entitas pesanan memiliki ID pesanan sebagai atribut dan memiliki atribut lainnya, yaitu pesanan. Entitas koki mempunyai atribut yakni order pesanan. Entitas pembayaran memiliki atribut jumlah dan tanggal transaksi sebagai primary key. Yang entitas ini terbagi atas entitas debit dan cash yang terbagi yang artinya pembayaran dapat dilakukan dengan cara debit atau cash. Entitas debit mempunyai atribut card number sebagai primary key dan dua atribut lainnya, yakni expiration menggunakan tipe date dan PIN dengan tipe INT. Entitas cash pula mempunyai satu atribut yakni jumlah bertipe INT. Kemudian entitas pemilik mempunyai relasi one to many dengan entitas kopitiam, yang artinya satu pemilik mempunyai banyak kopitiam, maka dari itu dalam entitas kopitiam memiliki tambahan atribut pemilik username sebagai private key. Entitas kopitiam mempunyai relasi one to many dengan entitas pesanan, yang artinya satu kopitiam memiliki banyak pesanan. Entitas kopitiam mempunyai relasi one to one dengan relasi pelanggan, yang artinya satu kopitiam mempunyai satu pelanggan atau satu pelanggan hanya bisa mempunyai satu kopitiam. Kopitiam mempunyai entitas pelanggan pula mempunyai relasi one to many dengan entitas pesanan, yang artinya satu pelanggan bisa mempunyai banyak pesanan. Entitas daftar menu mempunyai relasi dengan entitas pesanan, yang artinya terdapat banyak isi daftar menu yang tersedia dan hanya terdapat satu pesanan atau satu pesanan dapat tertera di dalam banyak daftar menu. Entitas daftar menu pula terbagi atas entitas makanan dan minuman. Entitas makanan maupun minuman tidak mempunyai relasi apapun. Entitas pesanan mempunyai relasi one to many dengan entitas pembayaran, yang artinya satu pesanan bisa memiliki banyak pembayaran. Entitas pembayaran terbagi atas entitas debit to cash. Kemudian entitas tersebut tidak memiliki relasi apapun dengan entitas lainnya. Entitas pesanan mempunyai relasi many to many atau dengan entitas koki, di mana jika relasi M to M menciptakan entitas baru bernama koki khas pesanan, atau koki memiliki pesanan, ataupun koki dapat menerima banyak pesanan, begitu pula sebaliknya. Di atas ini merupakan tampilan yang akan muncul pertama kali adalah form login. Admin kasir harus memasukkan username dan password untuk dapat membuka halaman web. Formulir ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap penggunaan program. Tampilan formulir pendaftaran ini meminta nama pengguna dan kata sandi. Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang benar dan klik tombol login untuk melanjutkan ke menu utama berikutnya. Di atas ini merupakan tampilan beranda yang terdapat beberapa tombol navigasi, antara lain yaitu home, transaksi, order, meja, dan logout. Pada tampilan beranda ini terdapat daftar menu yang ada di restoran. Di tampilan tersebut dapat terlihat langsung barang yang ready stock dan tidak ready di hari itu. Halaman ini mencantumkan semua daftar harga makanan dan minuman yang tersedia di restoran ini. Halaman ini cocok untuk kasir yang ingin melihat daftar harga makanan dan minuman sesuai permintaan pelanggan. Halaman ini memungkinkan administrator untuk mengedit data harga jika terjadi kesalahan saat memasukkan menu.
Di atas ini merupakan tampilan dari beberapa meja yang sudah selesai melakukan transaksi pembayaran. Halaman laporan transaksi ini tentu menjadi perhatian bagi pemilik toko dalam melakukan perhitungan laba dan rugi di setiap harinya. Halaman ini berisikan penjualan makanan dan minuman dari setiap pelanggan yang berkunjung di restoran ini. Kasir akan mencetak semua laporan baik per hari maupun per bulan, kemudian dilaporkan kepada pemilik toko untuk dilakukan pengecekan ulang apakah ada kesalahan data dari laporan tersebut. Di atas ini merupakan tampilan dari beberapa meja yang sudah selesai melakukan transaksi pembayaran. Halaman laporan transaksi ini tentu menjadi perhatian bagi pemilik toko dalam melakukan perhitungan laba dan rugi di setiap harinya. Halaman ini berisikan penjualan makanan dan minuman dari setiap pelanggan yang berkunjung di restoran ini. Kasir akan mencetak semua laporan baik per hari maupun per bulan, kemudian dilaporkan kepada pemilik toko untuk dilakukan pengecekan ulang apakah ada kesalahan data dari laporan tersebut. Halaman pembayaran berisi semua rincian transaksi yang diberikan oleh kasir untuk membayar makanan dan minuman yang dibeli oleh pelanggan. Nah, informasi tentang pembelian makanan dan minuman serta informasi tentang pembelian harga masing-masing makanan dan minuman serta jumlah yang akan ditagih ke pelanggan. Pengendalian internal dalam UMKM. Sebagai salah satu usaha kuliner yang berdiri cukup lama dan terkenal di Kota Batam, Kopitiam Asam Pedas dan Sup Ikan Windsor ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal pencatatan produk dan transaksi bisnis yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, perlu diterapkan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang pertama itu, penerapan sistem digital. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pencatatan, diperlukan penerapan sistem berbasis digital. Sistem ini akan mencatat semua transaksi penjualan dan pembelian serta memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar. Yang kedua itu segregasi tugas dan tanggung jawab. Penting untuk memisahkan tugas antara pelayan, koki, dan kasir. Misalnya, pelayan bertanggung jawab untuk melayani pelanggan dan menginput pesanan ke dalam sistem. Koki bertugas memasak dan mempersiapkan makanan. Sedangkan kasir bertanggung jawab untuk memproses pembayaran. Dengan segregasi ini, resiko kesalahan atau penipuan dapat diminimalkan. Dan yang ketiga itu pelatihan rutin. Seluruh karyawan, khususnya yang berhubungan langsung dengan sistem digital, harus mendapatkan pelatihan secara rutin agar memahami dan menjalankan proses bisnis dengan benar. Ini penting untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami tujuan dan kegunaan sistem yang diterapkan. Yang keempat itu pemeriksaan berkala. Pemilik atau manajer harus melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan tidak ada kecurangan yang terjadi. Ini termasuk pemeriksaan laporan penjualan, stok makanan, dan laporan keuangan lainnya. Yang kelima itu penyempurnaan sistem. Untuk meningkatkan layanan, UMKM ini seharusnya senantiasa memonitor dan mengevaluasi efektivitas sistem yang telah diterapkan. Yang keenam itu kekuatan pengendalian internal. Selain dari sistem yang diterapkan, sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam pengendalian internal. Oleh karena itu, memastikan bahwa karyawan memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan adalah hal yang krusial. Yang ketujuh itu penyusunan SOP. Penyusunan standar operational procedure atau SOP yang jelas akan memastikan setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur yang harus dijalankan. SOP ini harus mudah dipahami dan diakses oleh semua karyawan. Dengan penerapan pengendalian internal yang kuat ini, Kopitiam Asam Pedas dan Sup Ikan Windsor dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan yang mungkin terjadi, sehingga UMKM ini dapat terus berkembang dan bersaing di industri kuliner Kota Batam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.